Selamat pagi Ibu Bapak, Saudari-saudara terkasih. Marilah kita menjalani hari, berangkat dalam hari yang baru dengan bekal firman Tuhan. Terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini, Rabu 17 September 2025, diambil dari kitab Ibrani, pasal 12 ayat 12 sampai 13. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang berbahagia, salah satu slogan atau moto yang punya nilai moral yang tinggi, yang sering kali diucapkan dalam rapat RT RW, upacara bendera sekolah-sekolah, atau rapat-rapat organisasi adalah slogan ini. Masyarakat Indonesia terkenal akan sifat gotong royong, itulah slogannya. Gotong royong sendiri artinya saling bantu, saling topang untuk meringankan beban kawan, untuk menyelesaikan masalah bersama. Atau meringankan beban semua untuk menuju satu tujuan bersama. Sungguh indah tentu slogan itu, tetapi realitanya dalam kerja-kerja organisasi di lapangan tentu nggak seindah itu. Misalnya, dalam kerjasama di RT RW mau buat lapangan bulu tangkis, ada aja tuh orang-orang yang gak mau kontribusi dana dan gak banyak kerja juga, tetapi komentarnya yang paling banyak. Atau ada yang gak komentar, kontribusi dana oke lah sedikit, kerja sedikit, tetapi ketika ada konsumsi atau makan bersama, dia ambil porsi yang paling banyak. Rasa-rasanya itu bukanlah sikap dan sifat gotong royong. Artinya slogan ini penting untuk terus dikumandangkan, diingatkan, agar orang-orang dalam organisasi, kantor, pekerjaan, masyarakat, dan pelayanan di gereja tetap mengerjakan tugas-tugasnya dengan tanggung jawab yang baik. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, ayat kita hari ini juga menekankan betapa pentingnya gotong royong, saling menolong, apalagi bersama dengan kawan-kawan yang sudah mulai putus asa dalam perjuangan iman. Surat Ibrani ditulis pada orang-orang Kristen yang sedang dianiaya, dikejar-kejar, dipersekusi oleh kekaisaran Romawi pada saat itu. Penderitaan mereka begitu nyata. Oleh karena itu, jemaat diajak untuk saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Dikatakan di ayat ini, angkat tangan yang lemah dan kuatkan lutut yang goyah, katanya. Ini merupakan kata-kata penyemangat, kata-kata motivasi untuk orang-orang yang hampir putus asa dan orang-orang yang sedang lelah sejenak dalam perjuangan imannya. Lantas, pertanyaan bagi kita sekarang, bagi kita hari ini, di sini, sudahkah kamu memotivasi orang hari ini? Sudahkah Anda memberi semangat pada anakmu, pada istrimu, pada suamimu, pada kawanmu, pada keluargamu, rekan kerjamu pada minggu ini? Atau dalam sebulan terakhir, sudah berapa kali Anda menolong orang lain pada bulan September ini? Alkitab mengajar kita dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita diajak untuk saling menopang, saling menguatkan. Jangan egois ingin menang sendiri, jangan egois ingin benar sendiri, bantulah orang lain juga dalam hidupmu. Itu poin yang pertama yang bisa kita lihat. Berikutnya poin yang kedua adalah dikatakan dalam ayat ini, luruskan jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang tidak terpelecok, tetapi jadi sembuh. Selain diingatkan untuk saling menolong, artinya ada gerak mandiri dari dalam untuk menolong sesama, kita juga diajak untuk meluruskan jalan kita masing-masing. Ada evaluasi ke dalam
untuk membuat diri kita sendiri bertumbuh. Berjalanlah lurus, jangan toleh ke kanan dan ke kiri. Luruskan niat hatimu. Jangan ambil yang bukan hakmu. Jangan bengkokkan hukum demi kepentinganmu. Luruskan hatimu untuk menjadi orang yang baik. Jangan lihat dan tidak fokus lihat ke kiri, ke kanan, menerima semua godaan, rokok, minuman keras, pesta pora, main perempuan, cinta uang. Semuanya itu membuat hati kita bisa saja tergoda dan bengkok. Sehingga ayat hari ini mengingatkan kita untuk meluruskan niat kita, meluruskan hati kita. Berjalanlah di jalan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya firman hari ini boleh membekali kita untuk hidup dengan sikap yang mau menolong yang lemah dan mau meluruskan niat hati dan jalan kita sesuai dengan jalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman hari ini. Berkatilah firman-Mu, berkati juga kami yang mendengarnya. Agar kami boleh beroleh hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi sanak saudara kami yang sedang berduka, kiranya Engkau yang menghibur mereka dan menguatkan. Bagi mereka yang juga sedang sakit, dirawat di rumah sakit atau di rumah pribadi, Tuhanlah yang melawat, Tuhanlah yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, berangkatkanlah kami menuju hari yang baru. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.